Selamat datang pada rekoleksi kita pada bulan Oktober ini. Tema rekoleksi kita adalah spiritualitas perempuan. Rahmat yang kita minta dalam rekoleksi kita kali ini adalah Yesus untuk membuka hati kita, terutama kaum perempuan, terhadap terang Roh Kudus yang membebaskan, meneguhkan, dan menggerakkan dalam menggapai apa yang mereka cita-citakan, serta roh yang sama membantu mereka untuk melayani orang-orang yang membutuhkan dampingan dan peneguhan. Sumber yang saya gunakan dalam rekoleksi kita kali ini, saya ambil dari buku yang berjudul Women in the Bible, Perempuan dalam Kitab Suci, dan juga beberapa jurnal yang bisa Anda baca. Rekoleksi kita ini saya bagi dalam dua bagian. Pada bagian yang pertama kita akan mendalami spiritualitas perempuan, dan pada bagian yang kedua, kita akan mendalami, menimba dari spiritualitas Maria. Mari kita masuk pada bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini, saya akan membantu kita memahami sedikit pengantar, lalu kita akan melihat pengaruh patriarkat dalam spiritualitas kaum perempuan, dan bagian yang ketiga, lahirnya spiritualitas perempuan. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, pengantar. Kalau kita berbicara tentang spiritualitas kita atau tradisional, itu terarah pada dominasi patriarkat atau hierarki. Dalam konteks ini, spiritualitas itu lebih mengarah kepada kaum laki-laki. Karena itu, spiritualitas itu diidentikan dengan kekuatan spiritualitas, dan ini mengarah kepada kaum laki-laki. Dan jika kita masuk lebih jauh, di sana kita akan temukan ada pembedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dalam dunia modern, konteks modern, kita paham dengan paham dualistik yang membedakan jiwa dan badan. Jiwa lebih identik kepada kaum laki-laki yang mencari kebijaksanaan, pengetahuan. Sementara badan lebih mengarah kepada materi yang juga terarah pada kaum perempuan. Itulah sebabnya kita sering melihat perempuan sebagai sumber dosa. Misalnya ketika seorang religius atau seorang imam meninggalkan hidup membiara, ketika jatuh cinta, maka kaum perempuan yang biasa dipersalahkan. Kaum perempuanlah yang dikatakan menjadi penyebab dosa. Tetapi justru inilah persepsi dualisme. Mari kita masuk pengaruh patriarkat dalam spiritualitas. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam spiritualitas, terutama dalam Kartesian yang menekankan dualisme badan dan jiwa, di sini kita lihat bahwa dalam perkembangan spiritualitas ada intervensi kaum patriarkat yang mencoba untuk mendominasi spiritualitas. Sehingga aspek spiritualitas itu lebih terarah kepada kaum laki-laki. Sementara kaum perempuan, kepentingan kaum perempuan dieliminasi atau dikurangi. Bahasa yang kita gunakan di dalam doa-doa kita atau panggilan kepada Allah adalah panggilan yang sangat maskulin, Allah Bapa. Kita jarang, bahkan kita tidak pernah memanggil Allah sebagai ibu. Inilah dominasi spiritualitas patriarkat terhadap kaum perempuan. Marilah kita masuk ke bagian yang ketiga, lahirnya spiritualitas perempuan. Pada masa ini, kita menemukan definisi spiritualitas yang sangat berbeda dengan definisi spiritualitas sebelumnya atau definisi spiritualitas pada masa patriarkat. Dalam masa patriarkat, ketika orang ingin mengembangkan spiritualitasnya, maka yang ditekankan adalah relasi vertikal dengan Allah. Allah yang tinggi, Allah yang berkuasa. Namun ketika lahirnya spiritualitas perempuan, kaum perempuan mencoba untuk melihat spiritualitas yang lebih imanen, yang lebih dekat. Itulah sebabnya dalam perkembangan spiritualitas perempuan, kita temukan kata atau definisi interconnectedness. Karena di sini spiritualitas sudah didefinisikan dengan relasi antara manusia dengan alam, dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi aspek material itu, aspek yang badani itu sudah di
masukkan aspek spiritualnya. Atau boleh saya katakan spiritual yang membadan. Atau boleh sekarang yang sangat gencar dengan spiritualitas, seksualitas yang pada masa sebelumnya dilihat sebagai dosa, sebagai hal yang negatif, justru kaum perempuan melihatnya ada aspek spiritual di dalam. Dan sungguh kita menemukan aspek ini di dalam. Itulah sebabnya kalau kita mencoba untuk mendefinisikan spiritualitas dari perspektif kaum perempuan, di sini dikatakan spiritualitas adalah relasi antara pengalaman manusiawi secara khusus pengalaman ketertarikan atau ketergantungan antara seluruh aspek kehidupan yang menghidupkan dan bahkan yang mentransformasikan. Inilah definisi spiritualitas saat ini yang boleh saya katakan sudah lebih sekular, yang keluar, yang mendunia. Karena spiritualitas sebelumnya adalah spiritualitas yang mengarah hanya di dalam konteks tertentu, di dalam gereja, dalam agama misalnya. Namun saat ini dalam perkembangan kaum perempuan, spiritualitas kaum perempuan melebarkan aspek spiritualitas ini lebih mendunia. Dan bahkan dalam penelitian dikatakan bahwa kaum perempuan itu memiliki kualitas spiritual, yakni inquiry, intuitif, dan organic inquiry. Di dalam inquiry intuitif itu kaum perempuan punya kesabaran dalam belajar, dalam mencari kebijaksanaan. Kalau kita lihat saat ini di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, banyak kaum perempuannya yang belajar karena mereka punya compassionate untuk belajar. Tetapi yang kedua, organic inquiry itu mengatakan bahwa di dalam diri kaum perempuan ada kualitas spiritual yang mempunyai kemampuan untuk connect, sambung dengan orang-orang yang ada di sekitar atau bahkan dengan alam sekitar. Karena di dalam organic inquiry ini dikatakan dilandasi dalam satu hal yang sacred, itu hal yang kudus, dalam relasi personal, di dalam alam ini, dan juga relasi yang transpersonal. Inilah aspek-aspek yang mendasari kemampuan spiritual dari kaum perempuan ini. Jadi boleh saya katakan sesungguhnya secara alami kaum perempuan memiliki tumbuhan alam dan sebagainya. Inilah yang ada di dalam diri kaum perempuan. Untuk itu marilah kita ambil waktu untuk merefleksikan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, ingatlah 1 atau 2 pengalaman di mana Anda diterangi atau dikuatkan oleh energi atau semangat yang aneh yang ada dalam dirimu yang sulit atau situasi yang mencekam. Yang kedua, refleksikan sejauh mana Anda sungguh menyadari dorongan atau gerakan Roh Kudus dari dalam diri dalam proses pencarian kebenaran atau kebijaksanaan. Dan yang ketiga, temukan pengalaman di mana Anda pernah mengambil resiko untuk membebaskan orang lain yang berada dalam tekanan. Anda berani mengambil resiko karena ada kekuatan yang ada dalam dirimu yang melampaui kelemahan dan kekurangan. Selamat berefleksi. Setelah Anda mengambil waktu untuk merefleksikan ketiga pertanyaan pada sesi pertama, maka marilah kita masuk pada sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua ini kita akan mendalami tema menimba dari spiritualitas Maria. Kita masih membutuhkan rahmat yang sama. Kita mohon Tuhan membuka hati kita, terutama kaum perempuan, untuk terbuka pada Roh Kudus yang membebaskan, meneguhkan, dan menggerakkan dalam menanggapi apa yang menjadi cita-cita mereka, serta membantu mereka dalam melayani orang-orang yang membutuhkan dampingan dan peneguhan mereka. Pada sesi ini, saya akan bagi menjadi 2 bagian, ditambah dengan bahan meditasi pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang pertama, kita akan mendalami bersama-sama spiritualitas perempuan dalam kitab suci. Dan pada bagian yang kedua, kita akan melihat Maria sebagai sumber
kekuatan, menimba dari spiritualitas Maria. Mari kita masuk ke bagian yang pertama. Jika kita masuk dalam kitab suci, entah perjanjian lama dan perjanjian baru, maka di sana kita menemukan banyak perempuan yang memainkan peranannya, yang mengungkapkan spiritualitasnya dalam relasi mereka kepada Allah pada perjanjian lama, dan pada perjanjian baru dalam relasi mereka kepada Yesus. Untuk itu, mari kita mencoba untuk melihat beberapa dari kitab suci. Jika kita lihat dalam masa hidup Yesus, maka di sana kita temukan pada masa karya Yesus ada beberapa perempuan, misalnya Maria Magdalena, Yohana, Susana. Perempuan-perempuan ini membantu mendukung Yesus dan murid-muridnya dalam karya pelayanan mereka dengan memberikan sumbangan material. Jadi di sini aspek material dari kaum perempuan disumbangkan dalam karya pewartaan Yesus. Dan yang kedua, dalam masa setelah Yesus, di sana juga kita temukan dalam surat yang ditulis oleh Santo Paulus kepada umatnya, kita menemukan ada beberapa kaum perempuan yang mengambil resiko untuk menerima pewartaan para rasul karena kelompok gereja pertama ini mengalami penganiayaan. Para perempuan yang ditampilkan oleh Paulus, misalnya Priska, Yunia, Yulia, dan Nereus Sisters, saudari dari Nereus. Perempuan-perempuan ini mengungkapkan spiritualitas mereka, iman mereka dengan mendukung kelompok rasul-rasul atau pewarta setelah Yesus, termasuk Santo Paulus. Jadi boleh saya katakan dalam kitab suci perjanjian baru, di sana kita melihat beberapa kaum perempuan yang sudah memainkan peran. Tetapi untuk membantu kita lebih mendalami kaum perempuan dalam mengungkapkan spiritualitasnya, saya mengambil 3 tokoh untuk kita bahas. Saya mengambil salah satu tokoh dari perjanjian lama, salah satu tokoh dari perjanjian baru, dan salah satu tokoh dari kitab Wahyu. Pertama-tama saya ingin mau menegaskan bahwa ketika kita membaca kitab suci, maka ada 4 tipe atau cara dalam memberikan interpretasi. Jadi interpretasi yang pertama adalah literal, lalu interpretasi yang kedua adalah itu lebih ke moral dan personal, dan interpretasi yang ketiga itu lebih alegorial, ya, perbandingan. Dan yang terakhir adalah anagogikal. Yang akan saya gunakan ini adalah interpretasi yang terakhir. Karena interpretasi yang terakhir, anagogikal, ini adalah interpretasi yang lebih memberikan fokus pada aspek spiritual. Karena biasanya kita menggunakan interpretasi literal dan juga alegorikal. Mari kita lihat pertama salah satu tokoh dari perjanjian lama, yakni dari perempuan pertama, Eva. Jika kita baca dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1-16, maka di sana kita menemukan Eva dan Adam jatuh dalam dosa. Yang kita tahu bahwa Eva jatuh dari bujukan setan melalui ular yang memberikan dia makan dari buah yang dilarang. Tetapi jika kita masuk dalam ulasan atau interpretasi anagogikal, maka kita diajak untuk melihat lebih jauh dari aspek spiritual. Dalam buku yang saya baca dikatakan bahwa sesungguhnya Eva adalah nama yang merupakan simbol kehidupan. Kenapa? Karena dari Eva inilah datang seluruh kehidupan, terutama kita manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Eva merupakan sumber kebijaksanaan. Paling kurang, Eva itu adalah wanita yang ingin mencari kebijaksanaan. Karena dalam dialognya dengan ular, ketika ular bertanya dan Eva menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dan memberikan kepada mereka, hanya ada satu pohon di tengah yang mereka tidak boleh makan. Lalu setan mengatakan, oh kalau kalian memakan buah itu, maka kalian akan tahu segala sesuatu. Karena Eva ingin tahu segala sesuatu, maka ia makan dari buah ini. Jadi sesungguhnya di dalam buah apel, buah terlarang ini, Eva, kaum perempuan ini mencari kebijaksanaan. Itulah sebabnya kitab kebijaksanaan itu diidentikan dengan kaum perempuan. Inilah yang bisa kita lihat di dalam sosok Eva. Jadi di dalam diri Eva, satu, nama yang merupakan ibu yang menjadi sumber kehidupan. Lalu yang kedua, Eva adalah wanita yang mencari, ingin tahu, ingin menemukan kebijaksanaan.
Dan kebijaksanaan inilah yang ada di dalam buah pohon terlarang yang tidak boleh dimakan. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara tentang pencarian spiritual adalah pencarian kebijaksanaan yang belum kita tidak tahu. Keinginan inilah yang mengantar kita untuk mencari misteri Allah. Dan misteri Allah itu terkandung di dalam pohon kebijaksanaan ini yang ada di dalam tengah Taman Eden. Itu yang pertama terkait dengan wanita di Perjanjian Lama. Mari kita ambil salah satu tokoh dari Perjanjian Baru. Tokoh yang saya ambil adalah wanita yang mengalami sakit perdarahan 12 tahun lamanya. Dalam tokoh perempuan ini, kita bisa bayangkan perempuan ini mengalami sakit perdarahan selama 12 tahun. Dan dikatakan dalam 12 tahun ini, dia sudah mencari berbagai dokter. Dia juga sudah menghabiskan berbagai material yang dia miliki untuk proses penyembuhan. Tapi dia tidak pernah sembuh. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus hadir, dia ingin mencari Yesus. Dia ingin menemukan Yesus yang adalah sumber kebijaksanaan ini. Dan yang ia lakukan adalah, dia katakan, jika saya hanya menyentuh ujung jubahnya saja, saya pasti sembuh. Kita bisa menemukan kedalaman spiritualitas dari wanita yang sakit perdarahan ini. Dan yang terjadi adalah, ketika wanita ini menyentuh jubah Yesus, bayangkan, begitu banyak orang yang ada di situ dan murid-murid katakan, ketika Yesus mengatakan, seorang menyentuh jubah saya, gitu. Lalu murid-murid katakan, loh, kok begitu banyak orang? Lalu kamu bertanya, siapa yang menyentuh jubah saya? Nah, ini poinnya. Kenapa? Karena wanita yang menyentuh jubah Yesus adalah wanita yang mempunyai spiritualitas power gitu. Sehingga ketika dia sentuh, ini spiritual power yang ada dalam diri Yesus ini tertarik dan keluar. Disinilah kekuatan spiritualitas antara Yesus dan wanita yang sakit perdarahan ini menyentuh dan connect. Di sini kita melihat betapa daya, kekuatan iman, kekuatan spiritualitas dari perempuan yang sakit berdarah itu. Dan pada akhirnya Yesus katakan, kembalilah karena imanmu menyelamatkan. Yang mau Yesus tekankan adalah kedalaman spiritualitas dari kaum perempuan ini. Ini tokoh kedua yang kita ambil dari Perjanjian Baru. Dan tokoh yang ketiga, saya ambil dari buku Revelasi. Kenapa buku Revelasi atau Wahyu ini? Karena buku ini itu berbicara tentang masa yang akan datang. Lalu saya ambil tema teks dari bab 12, kitab Wahyu bab 12 ayat 1 sampai 6. Dan di sana itu digambarkan wanita, Yohanes melihat seorang wanita yang berpakaian matahari. Dan di dalam teks sana dikatakan bahwa seorang perempuan itu dia bermantelkan matahari dan bulan berada di bawah kakinya. Jadi kita bisa lihat betapa itu perempuan yang dilihat oleh Yohanes ini begitu kuat karena cahaya matahari palanya dan di bawahnya itu bulan. Dan wanita ini mau melahirkan seorang anak. Dan ketika wanita ini mau melahirkan, setan itu datang dan membuka mulutnya siap untuk menangkap anak ini yang akan dilahirkan oleh perempuan ini. Tetapi ketika anak itu dilahirkan, itu anak ini langsung dibawa ke tempatnya oleh Allah pemiliknya. Sementara perempuan ini tiba-tiba bersayap, lalu dia terbang ke padang gurun. Dan ketika perempuan ini terbang ke padang gurun, setan ini mengirimkan air untuk menghanyutkan perempuan ini. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa bumi membuka mulutnya sehingga dia menelan air itu. Menarik bagi saya bahwa dalam kitab Wahyu itu kekuatan perempuan ini tidak pernah akan dihancurkan oleh setan. Bahwa perempuan ini akan tetap melahirkan manusia baru yang akan berkuasa, yang akan hidup di dunia ini. Bahwa kekuatan setan itu tidak akan mampu mengalahkan. Jadi dalam poin ini, wanita ketiga yang kita ambil dari kitab Wahyu, sungguh ditampilkan bahwa kaum perempuan ini, mereka ini adalah masa yang akan datang. Karena dari kaum perempuan ini akan lahir generasi-generasi yang baru. Itulah ketiga perempuan yang ingin saya tampilkan. Betapa kita lihat spiritualitas kedalaman yang ada di dalam diri mereka. Dalam wanita pertama, Eva, mau mencari kebijaksanaan. Wanita yang sakit berdarah, yang punya spiritual power, yang connect dengan Yesus, menyatu. Dan wanita
dalam buku Revelasi. Mari kita masuk ke poin yang kedua, adalah menimba dari spiritualitas Maria. Pada poin ini saya ingin mengambil teks dari Yohanes di mana Bunda Perawan Maria berdiri di bawah kaki salib. Namun sedikit mari kita lihat dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes. Sesungguhnya Injil Yohanes dibagi dalam 4 bagian. Jadi bagian yang pertama adalah prolog, lalu bagian buku yang kedua atau bagian kedua dari bab 1 sampai bab 12 itu berisi tanda atau mujizat, boleh kita katakan. Sementara pada bagian ketiga adalah buku yang menunjukkan kemuliaan Allah. Itu dari bab 13 sampai bab 20 ayat 31. Sementara bagian yang terakhir 21 itu adalah epilog. Kalau kita menempatkan konteks Maria berdiri di bawah kaki salib, maka dia ada pada kelompok yang ketiga, adalah buku yang terkait dengan penampakan kemuliaan Allah. Menarik, karena di sini salib bagi Yohanes itu adalah tanda di mana Yesus menunjukkan kemuliaan. Jadi, mari kita lihat lebih khusus bagaimana Maria yang berdiri di bawah kaki salib. Kalau kita lihat kembali kepada Maria dari awal, mungkin saya ambil dari teks Yesus mengubah air menjadi anggur. Di dalam teks Yesus mengubah air menjadi anggur, ini adalah mujizat yang pertama. Dan dalam mujizat yang pertama ini Maria ada di sana. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa ketika Yesus memulai karya pelayanannya, Maria sudah ada di sana. Okay? Dan pada akhir, ketika Yesus menghembuskan nafasnya di atas kayu salib, Maria berdiri di bawah kaki Yesus, di bawah kaki salib. Jadi kita lihat bahwa Maria itu ada dalam perjalanan hidup Yesus. Bahkan kita tahu dari Injil-Injil yang lain, ya, sejak ia menerima kabar dari malaikat Tuhan. Tetapi dari Yohanes, dari ministry, mujizat pertama di Kana sampai Maria hadir di sana. Dan kalau kita lebih fokus pada perikop Maria berdiri di bawah kaki salib, maka di sana kita akan melihat Maria memainkan peranannya yang ganda. Dia berdiri sebagai seorang ibu yang dengan penuh kasih sayang menemani putranya. Tetapi Maria juga adalah seorang ibu di mana Yesus mempercayakan muridnya. Yang boleh kita interpretasikan di dalam peristiwa ini, Maria boleh dikategorikan menjadi ibu dari kita semua umat manusia. Mari kita coba melihat ayat per ayat. Dalam ayat 25, di sana Yohanes menampilkan keempat perempuan berdiri di bawah kaki salib bersama dengan Rasul Yohanes. Keempat perempuan dibandingkan dengan satu, di mana ke-10 murid yang lain. Di sini berdirinya keempat perempuan di bawah kaki salib menunjukkan bagaimana kekuatan kaum perempuan ketika berada dan berhadapan dengan penderitaan. Kita bisa belajar dari kaum perempuan yang memiliki kekuatan ini. Dalam ayat 26, di sana Yesus mengadakan dialog dengan Maria, ibunya, dan Rasul yang dikasih. Pertama-tama, Yesus memanggil ibunya dan menyerahkan Yohanes. Di sini, Yohanes memberikan tempat pertama kepada Maria. Dan Yohanes sebagai murid dipercayakan kepada Maria yang merupakan ibu dari para murid. Yang juga melambangkan ibu dari semua mereka yang akan mendengarkan sabda Tuhan. Ibu dari gereja. Ibu bagi kita semua. Dan pada ayat yang ke-27, di sana kita menemukan Yesus dan orang-orang yang ada di sekitarnya memberikan Yesus anggur yang asam. Dan pada saat Yesus minum anggur yang asam ini, Maria juga menyaksikan peristiwa ini. Air dan anggur melambangkan pembaptisan dan ekaristi. Di sini Maria juga hadir. Dan pada ayat selanjutnya, Yesus mengatakan ia tahu bahwa ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Di sini Yesus mau menyatakan bahwa ia tahu akan segala sesuatu yang ia lakukan. Dan ia berada pada saat yang terakhir. Artinya ia telah menyelesaikan segala tugas. Dan Maria hadir menyaksikan bagaimana Yesus menyelesaikan tugas perutusan penyelamatannya di muka bumi. Dan yang terakhir, setelah Yesus minum anggur dan Yesus menghembuskan nafas terakhir. Dalam kitab suci New Jerusalem, di sana ditampilkan bahwa Yesus menghembuskan Roh Kudusnya. Jadi justru di sini Yesus menghembuskan Spirit
rohnya kepada keempat perempuan ini dan juga kepada Yohanes. Jadi keempat perempuan ini menerima spirit, menerima roh yang datang dari Yesus. Dan roh ini jugalah yang mereka kembangkan. Sehingga jika kita melihat peristiwa Maria di kaki salib, sesungguhnya Maria menyaksikan seluruh karya penilaian Yesus dari awal hingga akhir. Maria menyaksikan bagaimana Yesus menderita, tetapi juga Maria merupakan simbol di mana Yesus menyerahkan murid, menyerahkan gerejanya kepada Maria. Sehingga dari Maria lah kita boleh belajar pemuritan, iman, dan juga kesabaran dalam menemani Yesus putranya. Sebagai umat beriman kita boleh mengambil sikap yang ada di dalam diri Maria bersama ketiga perempuan lain yang menyaksikan Yesus wafat di kayu salib. Mereka adalah model bagi kita semua dalam menghidupi spiritualitas. Karena itu pada bagian yang terakhir ini saya mengajak kita untuk mengadakan meditasi, mengikuti kaum perempuan yang menunjukkan kedalaman spiritualitas mereka. Saya yakin sebagai kaum perempuan Anda akan diteguhkan untuk menyadari dan mengembangkan spiritualitas perempuan yang ada dalam dirimu. Dan bagi kita yang lain, kaum laki-laki, kita juga bisa menghidupi spiritualitas yang sama. Karena spiritualitas perempuan juga ada di dalam diri kita. Kita terbuka untuk mengembangkan, maka kita juga akan berkembang dalam spiritualitas ini. Silakan mengambil meditasi dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43 terkait dengan wanita yang mengalami perdarahan 12 tahun. Atau juga boleh mengambil dari Yohanes bab 4 1 sampai 26 tentang perempuan Samaria, atau juga boleh mengambil dari Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 30 tentang Yesus mati di kayu salib. Atau juga boleh mengambil dari kitab Wahyu bab 12 ayat 1 sampai 6. Selamat bermeditasi.